Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Cangkang, Rahasia Keluarga Misterius. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari menjelang pagi, aku terbangun saat mendengar suara ibu yang terbatuk-batuk. Sejenak aku menggeliat, lalu bangkit dan melongo ke kamarnya, tapi dia tidak ada. Ibu kemana? Kujumpai dirinya di dapur, sedang sibuk menyiapkan jamu pesanan para pelanggan. Sesuatu yang biasa dilakukannya demi menyambung hidup sejak bapak meninggal beberapa tahun yang lalu. Pram, nanti sebelum kamu kerja, tolong antar ini ke rumah Bu Gayatri ya. Hari ini ibu gak bisa antar ke sana. Ibu masih pusing, pinta ibu sambil menyerahkan 2 botol penuh berisi jamu beras kencur dan kunyit asam. Kalau masih sakit, ibu istirahat saja, gak usah ngoyo bikin jamu dulu, balasku sambil memperhatikan wajah ibu yang nampak pucat bercampur peluh. Ibu gak apa-apa kok, cuma rada mumet sedikit. Ya sudah sana, kamu langsung berangkat, ini sudah siang loh. Aku pun mengiyakan, bergegas mandi, lalu bersiap untuk berangkat kerja sambil menenteng jamu pesanan sesuai perintah ibu. Aku berangkat ya bu, ucapku pamit sembari mencium tangannya sebelum pergi. Seperti hari-hari biasanya, aku pergi menuju toko beras milik pasangan suami istri, Pak Hartadi dan Ibu Gayatri. Salah satu toko terbesar yang ada di pasar, tempat di mana aku bekerja sebagai kuli panggul. Sebuah pekerjaan yang remeh, tapi hanya itu yang bisa didapat oleh seorang pemuda putus sekolah seperti aku. Sejak bapak meninggal, kehidupan kami yang makin sulit memaksa aku berhenti sekolah agar bisa membantu ibu menghasilkan uang untuk makan kami sehari-hari. Assalamualaikum. Belum ada jawaban. Kutunggu sejenak di balik pagar besi sambil memandangi rumah besar bercat putih itu. Lalu muncul Mbok Sum, sang pembantu rumah tangga yang langsung membukakan pintu pagar. Ada apa Pram? Kok tumben pagi-pagi sudah mampir kemari? Tanya wanita tua itu. Ini Mbok, saya mau antar jamu pesanan Ibu Gayatri, balasku sambil menyerahkan botol jamu ke tangannya. Loh, kok kamu yang nganter? Memangnya ibumu kemana? Ibu lagi kurang sehat Mbok. Walah, ya sudah, makasih ya, jawab Mbok Sum lalu menutup pintu pagar. Kok tumben rada telat Pram? Tanya Pak Kusno, sang penjaga toko beras ketika aku baru saja tiba. Tadi mampir ke rumah Ibu Gayatri dulu antar jamu. Ibuku sakit, aku yang antar ke sana. Terus kamu ketemu sama Ibu Gayatri nggak? Atau Pak Hartadi barangkali? Tanya Pak Kusno lagi. Enggak tuh, Mbok Sum yang keluar. Emang kenapa? Aku kira kamu sempat ketemu. Soalnya selama ini jarang sekali ada orang yang bisa ketemu mereka. Lawang aku saja baru 2 kali bisa ketemu. Itu juga cuma sebentar. Misterius banget majikan kita itu, jawab Pak Kusno. Maklum saja Pak, orang kaya itu biasanya tingkahnya sering aneh-aneh. Ya wis lah, gak usah kita ngurusi yang begituan. Perbincangan kami akhirnya terputus ketika seorang pembeli datang, dan hari pun dimulai seperti biasanya. Sore itu sepulang dari toko, kulihat wajah ibu makin pucat, bibirnya kering, tubuhnya panas, batuknya kian nyaring. Ibu berobat ya? Pintaku pada ibu yang terbaring lemah di kamarnya sambil memegangi dada. Gak usah Pram, ibu gak apa-apa kok, jawab ibu coba terlihat kuat. Namun ketika ibu terus terbatuk-batuk sampai mengeluarkan darah, membuatku panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Dan bagai mendengar suara sambaran petir, aku terkejut lalu lemes ketika dokter mengatakan kalau ternyata ibu mengidap penyakit kanker paru-paru. Rupanya ibu telah lama memendam rasa sakitnya, namun kondisinya itu sengaja dia sembunyikan karena tidak ingin membuat diriku jadi khawatir.
Ya Allah, Ibu. Aku hanya duduk diam sambil memandangi ibu yang kini cuma bisa terbaring lemah di tempat tidur. Sebenarnya dokter meminta agar ibu segera dirawat. Tapi bayangan tentang besarnya biaya yang harus kami tanggung membuat kami dengan berat hati memutuskan untuk kembali pulang. Mbok Sum sempat datang menjenguk mewakili keluarga Pak Hartadi dan Ibu Gayatri sebagai ungkapan rasa prihatin. Wanita tua itu nampak berbincang-bincang pelan dengan ibu. Aku yang duduk sedikit jauh sempat mendengar beberapa kalimat dorongan semangat yang diucapkan oleh Mbok Sum. Selama beberapa tahun kondisi ibu kian memprihatinkan. Sejumlah cara pengobatan alternatif ala kadarnya tetap tidak mampu membendung ganasnya penyakit itu. Hingga akhirnya, tepat di bulan kelima, ibu pergi menghadap Sang Pencipta. Menyisakan diriku yang kini tinggal sebatang kara, berhari-hari tenggelam dalam kesedihan meratapi nasib yang terasa sangat tidak adil. Hatiku hancur, aku bagaikan kehilangan pegangan hidup. Separuh jiwa ini terasa ikut pergi bersama ibu. Tapi perhatian dan dorongan semangat dari orang-orang di sekitarku membuatku perlahan mampu bangkit dari keterpurukan dan mencoba melanjutkan hidup, walaupun kini terasa tidak sama lagi. Prab, kamu sudah dengar kabar belum? Tanya Pak Kusno pagi itu di sela-sela kesibukan kami di toko beras. Kabar apa, Pak? Jawabku tanpa menengok sambil menaruh sekarung beras ke lantai. Mas Putra, anak angkatnya majikan kita, semalam dia meninggal, ucap Pak Kusno dengan wajah serius. Innalillahi, Mas Putra yang katanya sekolah di kota itu? Iya, dengar-dengar dia sudah lulus. Sudah beberapa bulan ini pulang ke rumah, tapi mendadak semalam dia meninggal. Serangan jantung katanya. Jelas Pak Kusno lagi. Aku cuma bisa diam mengangguk-angguk karena sejatinya aku tidak terlalu mengenal sosok Mas Putra, anak angkat majikanku itu. Nanti siang kita diminta untuk ikut bantu-bantu memakamkan jenazahnya. Ini kesempatan kita bisa ketemu majikan kita itu, ucap Pak Kusno dengan nada bersemangat. Aku pun mengiyakannya karena sesungguhnya aku sama penasarannya dengan Pak Kusno. Dan siang itu toko sengaja tutup lebih cepat. Pak Kusno lalu mengajakku untuk pergi melayat ke rumah majikan kami. Tapi sesampainya di sana, hati kami jadi bertanya-tanya ketika proses pemakaman ternyata dilakukan secara tertutup di lokasi pemakaman milik keluarga yang letaknya ada di areal halaman belakang rumah. Hanya beberapa gelintir orang saja yang terlihat hadir di sana, termasuk 3 orang asing yang berdiri di dekat Mbok Sum. Seorang pria tua penuh wibawa, wajahnya kotak, rahangnya tegas dengan kumis tebal melintang di atas bibirnya, menggunakan setelan baju hitam-hitam, berdiri sambil bersedekap tangan dengan wajah yang murung. Di sampingnya berdiri seorang wanita setengah baya berwajah teduh, dengan rambut hitam bercampur uban yang tersanggul rapi, menggunakan kebaya, nampak terdiam dengan mata yang basah memerah. Dan persis di dekat keduanya berdiri, ada seorang gadis berparas ayu, dengan kerudung hitam menutupi rambutnya, sambil sesekali menghapus air matanya dengan sapu tangan. Pak, apa itu mereka, majikan kita? Tanyaku lirih di dekat telinga Pak Kusno yang nampak khidmat berdiri di sampingku sejak tadi. Dia sejenak melirik ke arah yang kumaksud, lalu balas berbisik. Iya, itu Pak Hartadi dan Ibu Gayatri. Nah, gadis yang ada di samping mereka itu, dia yang namanya Gendis, anak angkat mereka juga. Namun aku yang tadinya sempat menatap tidak berkedip ke arah mereka, spontan menunduk ketika mereka balas menatap, seolah menyadari kalau sedang kami perbincangkan. Tapi aneh, kemudian mata Pak Hartadi dan Ibu Gayatri seolah tidak lepas memandangiku yang kian menunduk dengan perasaan yang kini jadi tidak nyaman. Sesaat aku beranikan diri untuk kembali melirik. Nampak keduanya kini berbisik-bisik sambil terus menatap ke arahku. Lalu terlihat mereka berbicara pelan dengan Mbok Sum yang juga langsung ikut menatapku dengan wajah serius sambil terus manggut-manggut. Setelah beberapa saat proses pemakaman pun selesai. Satu persatu pelayat pun pamit pulang, termasuk aku dan Pak Kusno. Tapi belum sempat aku pergi, Mbok Sum mendekatiku lalu langsung mengajakku bicara. Bram, kamu jangan pulang dulu. Pak Hartadi dan Ibu Gayatri mau bicara sama kamu, pinta Mbok Sum yang langsung membuatku gugup dengan batin menduga-duga. Aduh, jangan-jangan mereka marah lagi.
Akhirnya aku diminta untuk menunggu di ruang tamu. Rasa gelisah bercampur takut mengisi benakku yang coba menyiapkan ucapan permintaan maaf bila ternyata dugaanku benar. Setelah beberapa lama menunggu, jantungku makin berdebar-debar ketika melihat Pak Hartadi dan Ibu Gayatri datang mendekat lalu duduk di hadapanku. "Kamu yang namanya Pramono, anaknya Bu Lastri?" tanya Pak Hartadi dengan suara berat sambil menatapku dalam-dalam. "Iya Pak," jawabku singkat sambil menunduk. "Kamu yang biasa bantu-bantu Pak Kusno di toko beras?" tanya pria itu lagi. "Betul Pak. Saya boleh tanya sesuatu sama kamu?" "Tanya apa Pak?" Dia tidak langsung membalas. Sejenak dia melempar pandangan ke arah istrinya yang langsung mengangguk pelan, seolah meyakinkan suaminya itu untuk lanjut bertanya. "Apa benar kamu lahir Sabtu Pahing?" Aku terkejut mendengar pertanyaannya yang tidak aku sangka-sangka. Untuk apa dia menanyakan hal itu? Lalu dari mana dia bisa tahu? Aku yang tadinya mengira bakal kena marah, malah jadi kebingungan sendiri. "Iya betul Pak, saya lahir hari Sabtu Pahing." Pria itu nampak manggut-manggut, wajahnya terlihat puas dengan jawabanku barusan. Lalu Ibu Gayatri ikut angkat bicara. "Setelah ibumu meninggal, sekarang kamu tinggal sama siapa?" "Saya tinggal sendiri Bu." "Saudaramu yang lain?" "Enggak ada Bu, saya enggak punya siapa-siapa lagi." Mendengar jawabanku itu, Ibu Gayatri pun ikut manggut-manggut sambil menatap suaminya seolah sepakat akan sesuatu. "Maaf, kalau saya boleh tanya lagi, apa betul ibumu meninggal karena sakit?" tanya Pak Hartadi lagi. "Betul Pak." "Bagaimana dengan kamu? Apa kamu punya penyakit juga?" "Enggak Pak, selama ini enggak ada yang serius, paling cuma masuk angin saja." Aku makin heran dengan semua lontaran pertanyaan mereka. Apa maksudnya? Namun aku tidak berani protes, cuma berusaha menjawab sejujur mungkin. Dan ternyata semua pertanyaan itu berujung pada sebuah tawaran. Tawaran yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tawaran yang akhirnya akan mengubah jalan hidupku. "Jadi begini Pram, apa kamu mau kerja di rumah ini?" "Maksudnya bagaimana ya Pak?" "Iya, kamu gak usah lagi kerja di toko beras. Mulai sekarang saya tawarkan kamu untuk kerja di sini. Ikut bantu-bantu Mbok Sum. Bagaimana?" Aku terdiam tidak langsung menjawab. Permintaannya yang datang secara tiba-tiba membuatku tidak tahu harus menjawab apa. "Kalau kamu mau, nanti akan kami beri upah 3 kali lipat. Dan kamu juga bisa ikut tinggal di sini. Bagaimana? Mau ya Cap Bagus?" ucap Bu Gayatri menambahkan dengan nada sedikit membujuk. Ya ampun, 3 kali lipat. Apa aku tidak salah dengar? Ini serius Pak?" tanyaku kepada Pak Hartadi, coba memastikan kembali tawaran menggiurkan itu. "Ya, serius. Kalau kamu mau, besok kamu sudah bisa mulai. Selebihnya biar nanti Mbok Sum yang jelaskan apa saja tugas-tugasku," jawab Pak Hartadi coba meyakinkanku. "Iya Pak, saya mau." Aku mengangguk pelan dengan hati yang sumringah, masih tidak percaya dengan semua ini. "Ya sudah, sekarang kamu boleh pulang. Besok pagi kamu bisa langsung datang kemari." Pak Hartadi lalu bangkit dari duduknya, diikuti Ibu Gayatri, dan pergi meninggalkanku yang masih duduk terpaku. Belum sempat aku beranjak, terlihat Mbok Sum datang mendekat, lalu langsung bertanya, "Gimana? Kamu siap kerja di sini?" "Siap Mbok, tapi saya masih bingung." "Loh, bingung kenapa?" "Tadi mereka sempat tanya hari lahir saya. Kok mereka bisa tahu?" "Oh, itu aku yang kasih tahu mereka. Aku tahu dari ibumu yang dulu sering cerita-cerita soal kamu." "Tapi maksudnya apa Mbok?" "Ya nggak ada maksud apa-apa. Pak Hartadi dan Ibu Gayatri itu sangat hati-hati dalam memilih orang yang boleh ikut tinggal di sini. Mereka masih kental hitung-hitungan Jawanya. Biasalah itu, gak perlu kamu pikirkan." Aku cuma bisa manggut-manggut. Mbok Sum ada benarnya. Untuk apa aku memikirkannya? Yang penting sekarang aku punya kesempatan untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang jauh lebih baik. Keesokan harinya sebelum berangkat ke rumah majikanku, aku sengaja mampir ke toko beras untuk pamit kepada Pak Kusno. "Serius Pram? Wah, beruntung banget kamu."
Komentar Pak Kusno dengan mata berbinar seolah tidak percaya. Iya Pak, malah Pak Hartadi dan Ibu Gayatri yang ngomong langsung. Balasku dengan nada tidak kalah antusias. Wah, aku ikut seneng dengernya. Ya wis, kamu jaga diri baik-baik ya. Kerja yang benar. Nasihat Pak Kusno sambil menjabat erat tanganku. Usai berpamitan, aku segera pergi menuju tempat kerjaku yang baru. Sesampainya di sana, aku langsung disambut gembira oleh Mbok Sum. Lalu dia menjelaskan tentang tugas-tugas baruku. Tapi aku sedikit heran, karena ternyata aku hanya ditugasi untuk membersihkan dan merawat seluruh area halaman yang ada di sekeliling rumah ini. Sebuah tugas yang terbilang ringan untuk upah yang akan aku terima. Wanita itu juga langsung mengantarku ke kamar yang akan jadi tempat tinggal baruku. Sebuah kamar bagus yang isinya terbilang lengkap, termasuk sejumlah pakaian yang ada di dalam lemari. Ini pakaian siapa, Mbok? Tanyaku sedikit heran. Oh, itu punya almarhum Mas Putra. Pak Hartadi bilang, kamu boleh pakai semuanya daripada mubazir. Yang bener, Mbok, ini semua masih bagus-bagus loh. Ucapku kegirangan sambil mengambil beberapa helai pakaian, lalu membolak-baliknya. Iya benar, ya baguslah kalau kamu suka. Kelihatannya ukurannya pas sama kamu. Dan hari itu aku mulai menjalani pekerjaan baruku. Sebagai langkah pertama, segera aku bersihkan halaman depan rumah itu dengan penuh semangat, seolah ingin menunjukkan kalau mereka tidak salah pilih. Ini yang namanya Mas Pramono ya? Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis menyapa dari arah belakang. Iya Mbak, saya Pramono. Ini Mbak Gendis ya? Ku jawab dengan sopan sambil mengusap-usap tangan ke baju, lalu menyodorkan jabatan tangan. Gak usah panggil Mbak, panggil Gendis saja. Mas Pramono biasa dipanggil apa? Kalau Pramono kok rasanya kepanjangan ya? Saya biasa dipanggil Pram, sautku sambil tersenyum. Kurang sreg, masa cuma Pram? Saya panggil Mas Mono saja ya. Gendis ikut tersenyum. Terserah Gendis saja. Mas Mono nanti tinggal di sini juga kan? Tanya Gendis lagi. Iya, tapi rencananya baru besok saya pindah ke sini. Oh gitu, mudah-mudahan Mas Mono betah ya di sini. Sudah dulu ya Mas, saya mau bantu Mbak Sum beres-beres buat tahlilan nanti malam. Ucap Gendis lalu masuk ke dalam rumah. Setelah 40 hari masa berkabung keluarga Pak Hartadi pun usai. Aku yang telah pindah ke rumah mereka, perlahan-lahan coba menyesuaikan diri. Tapi aku tidak mau hanya mengurusi halaman rumah saja. Aku coba menawarkan diri ikut membantu Mbak Sum mengerjakan pekerjaan lain yang aku bisa. Itu lukisan siapa, Mbok? Tanyaku kepada Mbok Sum saat membantunya membersihkan ruang tamu. Oh itu lukisan Raden Mas Joyodiningrat dan istrinya, Gusti Ayu Probowati. Mereka itu orang tua angkatnya Pak Hartadi. Orang tua angkat? Tanyaku kembali sambil terheran-heran. Iya, dulu Raden Mas Joyodiningrat dan istrinya gak punya keturunan. Akhirnya mereka angkat Pak Hartadi jadi anak. Kalau Ibu Gayatri itu dulunya putri dari sahabatnya mendiang Raden Mas Joyodiningrat. Tapi setelah kedua orang tua Ibu Gayatri wafat, Raden Mas Joyodiningrat akhirnya menjodohkannya dengan Pak Hartadi. Jelas Mbok Sum panjang lebar. Wah, kok bisa kebetulan gitu ya Mbok? Kalau Pak Hartadi dan Ibu Gayatri juga nggak punya anak. Mbok Sum tidak membalas. Dia cuma tersenyum lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tanpa terasa 2 bulan sudah aku bekerja dan tinggal di rumah ini. Aku masih tidak menyangka kalau aku yang dulunya hidup miskin, kini bisa hidup lebih layak di tengah-tengah keluarga berada. Sikap Pak Hartadi dan Ibu Gayatri yang sangat baik terhadapku membuatku merasa seperti bukan orang lain. Bukannya mau besar kepala, tapi aku merasa mereka memperlakukanku layaknya anak mereka sendiri, dan itu membuatku makin kerasan. Apalagi Gendis. Gendis itu nampak senang dengan kehadiranku di rumah ini. Dia bagai menemukan sosok kakak pengganti bagi Mas Putra yang telah wafat. Usia kami yang terpaut tidak terlalu jauh, membuat kami dengan mudahnya menjalin keakraban dalam waktu singkat. Mas Mono, dipanggil ibu, teriak Gendis pada suatu pagi dari depan pintu rumah. Aku pun segera menyusulnya masuk menghadap Ibu Gayatri. Pram, tolong kamu ke pasar ya. Ini daftar belanjaannya. Biasanya yang belanja Mbok Sum, tapi dia sedang ada urusan lain, pinta Bu Gayatri.
Baik bu, sautku sambil menerima catatan belanjaan dan langsung membacanya. Sebuah catatan berisi sejumlah barang yang harus aku beli, berbagai jenis kue jajanan pasar, kembang 7 rupa, ditambah sejumlah dupa dan kemenyan. Gendis bilang semua itu untuk sesaji yang akan disediakan setiap hari Rabu Legi, bertepatan dengan hari weton dirinya dan juga Ibu Gayatri yang kebetulan jatuh pada hari yang sama. Sedikit aneh atau bahkan berlebihan, tapi aku tidak mau banyak bertanya. Aku memang tidak pernah mau lancang mencampuri urusan orang lain, terutama yang menyangkut keluarga ini. Tapi di balik itu semua, tetap ada suatu pertanyaan yang mengganjal. Mengapa keluarga ini seperti membatasi diri dari dunia luar? Selama aku tinggal di sini jarang sekali atau bahkan tidak pernah aku melihat mereka keluar atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sehari-hari mereka hanya berdiam diri di rumah. Segala sesuatunya diurus oleh Mbok Sum, dari hal yang terbesar hingga yang terkecil. Tapi aku tidak mau terlalu memikirkannya dan tetap fokus dalam melaksanakan semua tugas-tugasku sebaik mungkin. Hingga pada suatu hari Bu Gayatri jatuh sakit. Entah apa penyakit yang diderita beliau, sehingga dalam waktu singkat kondisinya terus menurun hingga hanya mampu berbaring di tempat tidur. Namun yang membuatku tidak habis pikir, dengan segala harta kekayaannya, Pak Hartadi tidak pernah membawa Ibu Gayatri berobat ke rumah sakit. Selama sakit, Ibu Gayatri hanya dirawat oleh Mbok Sum seorang diri. Aku yang pernah coba menawarkan diri untuk membantunya, langsung ditolaknya mentah-mentah. Dan sejak saat itu pula, suasana rumah ini perlahan-lahan mulai berubah. Rumah yang tadinya begitu nyaman kini menjadi terasa dingin dan mencekam. Hari ke hari kian banyak kutemui keanehan yang membuat hatiku mulai bertanya-tanya. Sering terdengar suara-suara orang berbisik-bisik di balik dinding. Bau menyengat dari dupa dan kemenyan yang dibakar ketika lewat tengah malam, serta lukisan Raden Mas Joyodiningrat yang matanya seolah hidup, membuatku tidak berani berlama-lama melihatnya. Pak Hartadi yang biasanya selalu terlihat tenang dan berwibawa, kini jadi nampak gelisah dan tegang. Dia sering menghabiskan waktu berjam-jam berdiam diri di dalam suatu kamar khusus, di mana aku tidak diperbolehkan untuk mendekat, apalagi masuk. Ibu Gayatri yang kabarnya makin lemah, kini telah dipindahkan ke dalam sana. Dan sejak saat itu, aku tidak tahu lagi bagaimana kondisi wanita itu. Semoga beliau baik-baik saja. Gendis pun jadi mengurung diri di dalam kamarnya. Entah kapan terakhir kali kami sempat bertegur sapa. Tapi beberapa kali sempat aku ketahui kalau dia melakukan ritual mandi kembang saat tengah malam dengan dibantu oleh Mbok Sum. Sedangkan Mbok Sum sendiri makin sibuk dengan sejumlah kegiatan aneh yang dulunya tidak pernah dia lakukan. Selama tugasnya merawat Ibu Gayatri di dalam kamar khusus, dia beberapa kali terpergok mondar-mandir masuk ke dalam sana sambil membawa sesuatu. Membawa obat, bukan, tapi membawa sesaji. Membuatku makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Namun semua kejanggalan itu tidak berani aku pertanyakan. Demi rasa hormatku pada keluarga ini, aku putuskan untuk menyimpan semua pertanyaan itu dalam-dalam. Hari itu hari Rabu Legi, hari di mana kembali dilaksanakan ritual persembahan sesaji untuk Gendis. Seperti sebelumnya, aku cuma bisa mendengar sayup-sayup suara Pak Hartadi membacakan sesuatu di luar sana. Karena selama ritual itu berlangsung, aku diminta untuk diam dalam kamar demi terjaganya kesakralan ritual itu. Tapi malam itu aku tidak kunjung bisa tidur akibat mencium aroma bakaran dupa dan kemenyan yang jauh lebih menyengat dari yang biasanya tercium. Dalam gelisahku yang tengah berusaha untuk memejamkan mata, sayup terdengar suara seorang wanita seperti sedang melantunkan kidung. Suaranya mengalun timbul tenggelam di tengah keheningan malam. Terasa menyayat hati, membuat bulu kuduku meremang berdiri. Siapa yang nembang malam-malam begini? Tiba-tiba dari celah pintu kamarku yang sedikit terbuka, sudut mataku seperti melihat bayangan yang sekilas melintas di luar sana. Aku yang penasaran segera melongok keluar untuk memastikan apa yang baru saja aku lihat. Dan betapa diriku jadi terdiam bagai terhipnotis. Di sana dekat ruang tamu, ada sosok wanita dengan tubuh bagai kaca bening yang tembus pandang, bergerak perlahan bagai mengambang di tengah temaramnya lampu ruangan, lalu menghilang. "Ada apa, Pram?" tanya Mbok Sum yang entah dari mana tiba-tiba saja
sudah muncul di dekatku, membuatku seolah tersadar kembali ke dunia nyata. Anu Mbok, tadi saya lihat seperti ada bayangan aneh lewat ke arah sana, sahutku sambil menunjuk ke arah bayangan tadi melintas. Bayangan apa? Balas Mbok Sum sambil melirik ke arah yang kumaksud. Aku terdiam tidak langsung menjawab, karena sebenarnya diriku juga tidak terlalu yakin dengan apa yang baru saja kulihat. Apa ada hantu di rumah ini? Sudah, kamu masuk sana, sudah malam, pinta Mbok Sum yang langsung aku iakan. Mbok Sum langsung berbalik pergi meninggalkanku yang juga ingin segera masuk ke dalam kamar. Namun belum sempat aku berbalik, mataku malah tertuju pada butiran-butiran kuntum melati yang nampak bertaburan di lantai bagi membentuk sebuah jalur. Kembang, dari mana asalnya? Aneh. Keesokan harinya seperti biasa, sejak pagi aku sudah bangun dan segera melakukan pekerjaanku sehari-hari. Tapi pagi itu terlihat Gendis yang sedang duduk-duduk di teras. Sesuatu yang tidak biasa dilakukannya. Aku yang sudah berhari-hari tidak pernah bertemu dengannya coba bersikap ramah dan langsung menyapa. Dis, tumben pagi-pagi begini sudah duduk-duduk di situ. Tapi dia tidak menjawab, cuma sekilas melirik, lalu bangkit dan langsung masuk ke dalam rumah. Gendis kenapa ya Mbok? Tanyaku pada Mbok Sum ketika kami berpapasan. Memangnya ada apa? Sahutnya malah balik bertanya. Tadi dia duduk-duduk di teras, gak biasanya dia begitu. Lalu waktu saya tegur, dia gak jawab, malah langsung pergi. Kan aneh Mbok. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Sudah, kamu lanjut kerja saja, gak usah mikir yang macam-macam. Tadinya aku juga berpikiran begitu. Tapi sikap Gendis di hari-hari berikutnya membuatku merasa ada sesuatu yang salah. Dia seolah menjaga jarak denganku. Beberapa kali dia menghindar ketika aku ajak bicara. Keakraban kami yang sudah terjalin selama ini seolah hilang begitu saja. Sedangkan Pak Hartadi nampak telah kembali seperti dulu, tenang dan berwibawa, tidak terlihat lagi kegelisahan dan ketegangan di wajahnya. Bahkan beberapa kali terdengar dia tertawa lepas, seolah beban berat yang menghimpitnya telah terangkat. Pram, kemari sebentar, saya mau bicara, pinta Pak Hartadi di suatu pagi ketika aku sedang menyapu halaman. Enggak Pak, ada apa? Hari ini hari Sabtu Pahing, nanti malam saya punya rencana mau sediakan sesaji untuk kamu. Sesaji untuk saya Pak? Memangnya ada apa? Gak ada apa-apa, cuma untuk memperingati hari wetonmu. Ini memang sudah jadi tradisi keluarga kami sejak dulu, dan kamu sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Oh begitu, ya sudah Pak, saya nurut saja. Tapi nanti saya minta kamu ikut ritual juga ya. Ritual? Ritual apa Pak? Cuma ritual biasa, gak ada yang aneh-aneh. Cuma syukuran kecil-kecilan supaya kamu selalu diberi keselamatan, sehat lahir batin. Dan ini nanti bakal rutin diadakan setiap satu Pahing. Kamu paham kan? Paham Pak, terserah Bapak saja. Sebenarnya banyak hal yang ingin kutanyakan padanya, tapi aku lebih memilih diam, seperti yang selalu diajarkan ibuku. Kadang diam menjadi pilihan terbaik untuk sesuatu yang belum kita mengerti. Ada kalanya kita cuma harus menyimak dan pelajari. Terlalu banyak bertanya terkadang malah akan menimbulkan masalah. Terlalu banyak tahu justru membuat sesuatu jadi ambigu. Dan malam itu, aku diminta hadir di tengah-tengah ruang tamu, di mana sudah tersedia sesaji berupa berbagai macam jajanan pasar yang bersanding dengan kembang 7 rupa dan bakaran kemenyan. Di sana juga telah hadir Pak Hartadi yang mengenakan pakaian adat Jawa, duduk bersila, lalu mulai melafalkan semacam mantra-mantra. Aku cuma terdiam hikmat sambil mendengarkan untayan kalimat-kalimat yang diucapkannya dalam bahasa yang terdengar tua dan kuno. Setelah itu aku diminta untuk minum segelas cairan kental berwarna merah yang bau amisnya hampir membuatku muntah. Sejenak aku ragu untuk meminumnya, tapi Pak Hartadi yang seolah paham dengan keraguanku coba membujukku untuk mau meminumnya. Gak apa-apa, itu ramuan khusus campuran dari rempah-rempah, telur, dan sebagainya supaya kamu selalu sehat walafiat, jelasnya coba meyakinkanku. Akhirnya sambil menahan nafas, segera aku minum ramuan itu dengan sekali tenggak. Aneh, setelah meminumnya, terasa ada sesuatu yang ikut terminum. Sesuatu yang sulit aku jelaskan.
Sesaat kemudian pandanganku perlahan mulai memudar. Tubuhku jadi terasa ringan, bagai melayang. Namun kepalaku malah terasa berat. Lalu segalanya berubah gelap. Aku terbangun dalam kamarku. Mataku buram, kepalaku masih terasa pusing. Namun telingaku seolah mendengar suara-suara bisikan yang datang silih berganti dari berbagai arah. Tapi kemudian suara-suara itu terhenti ketika gendis datang membuka pintu kamar dan langsung masuk lalu duduk di sampingku. Bagaimana perasaanmu, Pram? Aku diam tidak langsung menjawab sambil berusaha bangun dan duduk di atas kasur. Kepala saya masih pusing. Apa tadi saya pingsan? Iya, tadi kamu pingsan. Tapi itu wajar. Artinya ramuan itu bekerja dengan baik. Fungsinya memang untuk membersihkan segala macam penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Saya juga minum waktu ritual Rebu Legi tempo hari. Tapi kok begitu ya? Sampai bikin pingsan segala? Tanyaku kembali. Iya, memang reaksinya seperti itu. Tapi jangan khawatir. Gak apa-apa kok. Nanti kamu juga akan terbiasa. Ya sudah Pram, kamu berbaring saja. Saya pamit dulu. Gendis selalu pergi meninggalkanku yang jadi bingung dengan sikapnya yang berubah-ubah. Dia yang belakangan ini sempat menjauh, kini tiba-tiba kembali akrab seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan dia memanggilku Pram. Pram, tolong kamu bawa ini ke kamar khusus, pinta Mbok Sum sambil menyerahkan nampan berisi semangkok bubur untuk Ibu Gayatri. Ke kamar khusus, Mbok? Saya boleh masuk ke sana? Sautku coba memastikan kalau aku tidak salah dengar. Iya, gak apa-apa, sudah dapat izin dari Pak Har tadi. Tapi hati-hati, jangan sampai Ibu Gayatri terganggu, balas Mbok Sum. Walau masih dengan hati bimbang, aku segera menuruti perintah Mbok Sum. Tapi kian dekat ke sana, perasaanku malah semakin tidak karuan. Aku tidak tahu kenapa, entah karena gugup atau malah takut. Karena selama ini aku dilarang untuk mendekat. Sesampainya di depan pintu kamar yang berukir itu, sepintas telingaku mendengar suara-suara berbisik dari dalam sana. Sejenak aku terdiam, coba menyimak, tapi suara-suara itu malah menghilang. Permisi Bu, saya bawa bubur untuk Ibu, ucapku di depan pintu yang masih tertutup rapat, meminta izin untuk masuk. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya aku beranikan diri untuk membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Saat pintu terbuka, aroma kemenyan spontan menyeruak keluar, masuk menusuk rongga hidung, serasa tembus ke otak. Perlahan aku masuk ke dalam, melangkah hati-hati menuju meja yang ada di samping tempat tidur, sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Kamar ini terlihat berbeda dengan yang lain, suasananya pun terasa mistis dan magis. Tapi ternyata tidak terlalu banyak benda yang mengisi ruangan ini. Hanya ada tempat tidur berhiasan kelambu dengan sebuah meja kayu jati yang berada persis di sampingnya, dan sebuah cermin dengan bingkai berukir yang tergantung di dinding. Samar-samar nampak siluet Ibu Gayatri yang terbaring di tempat tidur. Sedikit kurang jelas karena terhalang oleh kelambu yang cuma setengahnya tersingkap. Tapi baru saja aku letakkan nampan di atas meja, mataku terbelalak ketika akhirnya bisa melihat dengan jelas dari celah kelambu yang tersibak. Ibu Gayatri terbaring dengan kondisi yang amat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering dengan kulit yang kendor. Badannya yang dulu berisi, kini bagai balon yang kempes. Wajahnya cekung dengan lingkaran mata yang menghitam. Rambutnya yang dulu biasa tersanggul rapi, kini garing riap-riapan. Ya Allah, Ibu Gayatri. Mulutku spontan berucap lirih merasa iba. Tapi ketika melihat diriku yang berdiri di dekatnya, matanya yang tadi sayu mendadak menatapku dengan pandangan nanar. Bibirnya yang kering pecah-pecah perlahan terbuka, berusaha untuk bicara. Tangannya yang kini kurus dipenuhi urat-urat biru menonjol, menggapai lemah, seperti memintaku untuk lebih mendekat. Sejenak aku ragu, tapi batinku berkata kalau ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Akhirnya aku beranikan diri duduk bersimpuh di samping ranjang, mendekatkan telingaku siap mendengarkan apa yang ingin diucapkannya. Pergi. Dia berkata putus-putus dengan hembusan nafas yang lemah, hingga aku tidak mampu menangkap dengan jelas apa yang baru saja diucapkannya. Pergi. Dia baru saja bilang pergi. Apa dia tidak suka dengan kehadiranku di kamar ini? Tapi ketika diriku masih menerka-nerka, terdengar suara gendis yang sudah berdiri di belakangku. Pram, kamu sedang apa? Aku spontan menoleh.
Nggak apa-apa, Dis. Tadi saya diminta Mbok Sum bawa bubur ke sini. Lalu tadi Ibu Gayatri seperti mau bicara, tapi kurang jelas. Ucapku lalu bangkit kemudian mundur selangkah. Namun wajah Ibu Gayatri malah jadi ketakutan saat Gendis mendekatinya, lalu duduk di atas ranjang, persis di sampingnya. Ya sudah, sekarang saya mau mengganti pakaian Ibu dulu. Kamu lebih baik keluar saja, pinta Gendis sambil memandang ke arah Ibu Gayatri yang terlihat makin ketakutan. Mbok, sebenarnya Ibu Gayatri itu sakit apa ya? Badannya kok sampai kurus kering begitu? Ucapku memberanikan diri bertanya sesaat setelah kembali ke dapur. Mendengar pertanyaanku, wajah Mbok Sum nampak berubah. Dia terlihat tidak senang. Sudah Pram, kamu gak perlu banyak tanya. Nanti kalau sampai Pak Hartadi dengar, beliau bisa marah loh. Balas Mbok Sum mengingatkan. Maaf Mbok, sautku spontan menunduk. Tugas kita di sini untuk kerja, melayani keluarga ini. Jadi gak perlu banyak tanya. Tambahnya lagi sedikit ketus. Aku mengangguk mengiyakan. Sedikit jadi tidak enak dapat teguran seperti itu. Tapi tetap saja batinku masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menimpa Bu Gayatri. Andai saja tadi aku tidak melihat kondisi beliau, mungkin aku tidak terlalu risau. Tapi setelah tahu betapa kondisinya begitu menyedihkan, rasanya tidak salah kalau aku bertanya-tanya, mengapa beliau dibiarkan begitu saja, tanpa mendapatkan pengobatan yang layak. Sejak hari itu beberapa kali aku diperbolehkan kembali masuk ke kamar itu untuk berbagai macam keperluan. Dan seperti saat sebelumnya, Ibu Gayatri seperti selalu berusaha menyampaikan sesuatu dalam kondisinya yang kian payah. Tapi setelah kesekian kalinya, Ibu Gayatri sudah tidak mampu lagi bergerak atau bahkan hanya untuk sekedar membuka mulut. Dia cuma bisa diam sambil menatap diriku dengan matanya yang kian sayu. Tanpa terasa situasi ini terus berlanjut, hingga akhirnya datang kabar duka, Ibu Gayatri meninggal dunia. Seisi rumah berkabung dengan kepergiannya. Aku bahkan merasakan kehilangan yang sama seperti saat ibuku meninggal dulu. Proses pemakaman pun kembali dilaksanakan secara tertutup. Hanya beberapa orang saja yang nampak menghadiri proses pemakaman, sekaligus membantunya hingga selesai. Jenazah Ibu Gayatri dimakamkan di samping makam almarhum Mas Putra yang berjajar rapi di samping makam mendiang Raden Mas Joyo Diningrat dan Gusti Ayu Probowati. Sebenarnya ada satu makam lagi yang juga berada di situ. Satu makam dengan nisan tanpa nama dan terlihat jauh lebih tua dari makam yang lain. Dulu aku sempat menanyakan perihal makam tersebut kepada Mbok Sum. Dia cuma menjawab kalau itu adalah makam dari kerabat Raden Mas Joyo Diningrat. Tapi setelah 7 hari kematian Ibu Gayatri, suasana rumah kembali normal seperti sedia kala. Tidak lagi nampak wajah-wajah sedih dan murung, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di rumah ini. Aku protes, tapi cuma berani dalam hati. Jujur saja aku tidak suka dengan sikap mereka itu. Ini yang meninggal Ibu Gayatri, dia ratu di rumah ini. Semestinya mereka berkabung lebih lama ketimbang saat Mas Putra yang cuma anak angkat itu meninggal dulu. Aku yang pernah merasakan betapa hancurnya hati ketika dulu ibuku wafat. Jadi tidak rela dengan situasi seperti ini. Tapi aku yang sadar diri dengan posisiku di rumah ini, akhirnya cuma bisa menyimpan rasa kecewa itu dalam hati. Hingga tiba hari wetonku, hari di mana aku harus kembali mengikuti ritual yang dilakukan bersamaan dengan persembahan sesaji. Dan hari itu pula baru aku ketahui kalau ternyata Pak Hartadi juga memiliki hari weton yang sama. Terlalu janggal untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan belaka. Kini aku kembali duduk khidmat di hadapan persembahan sesaji, sambil mendengarkan Pak Hartadi yang mulai merapalkan mantra-mantranya. Minum ini, pinta Pak Hartadi yang langsung membuyarkan lamunanku. Sejenak aku ragu, teringat kembali efek dari ramuan itu yang mampu membuatku tidak sadarkan diri. Tapi coba aku tepi semua prasangka buruk, sebab walaupun mampu membuatku pingsan, tidak ada efek lainnya yang perlu dikhawatirkan. Hingga saat ini aku masih baik-baik saja, bahkan harus kuakui, diriku malah merasa lebih bugar dari sebelumnya. Segera aku sambut gelas berisi cairan merah amis itu dari tangannya.
Lalu tanpa banyak tanya lagi, langsung aku minum sampai habis tidak tersisa, sambil menjaga agar diriku tidak muntah. Dan reaksi ramuan itu pun mulai bekerja. Pandanganku mulai memudar, tubuhku terasa ringan bagi melayang, kepalaku terasa berat, lalu gelap. Aku terbangun dalam kegelapan. Di dasar lubang yang amat dalam, terasa dingin dan mencekam. Suara-suara bisikan terdengar silih berganti. Kian lama kian cepat seolah berebut masuk ke telingaku. Batinku menjerit ketakutan. Ini di mana? Lubang sempit nan dalam ini seolah menghisap nyaliku hingga tidak tersisa. Mulutku langsung berteriak memanggil, namun cuma ada gema yang bergaung kembali ke telinga. Kutatap ke atas, ke arah mulut lubang yang terasa begitu tinggi dan jauh. Di atas sana terlihat wajah Pak Hartadi yang melongo ke dalam, tersenyum dengan penuh arti, lalu menghilang. Mendadak segala kegelapan berubah menjadi terang menyilaukan. Diriku seolah melayang terhisap keluar dari dalam lubang. Mataku terpejam saat diriku terangkat naik. Pram, Pram. Aku membuka mata saat mendengar suara orang memanggil. Terasa amat dekat. Dengan pandangan yang masih samar-samar, pertama yang kulihat adalah wajah Gendis. Setelah segala jernih, baru kusadari kalau diriku telah kembali ada di dalam kamar, terbaring di tempat tidur. Kamu nggak apa-apa? Tanya Gendis yang duduk di atas ranjang dekat kepalaku. Aku tidak langsung menjawab, masih coba menerka apa yang baru saja kualami. Segalanya bagai mimpi. Ku coba untuk bangkit, Gendis langsung melarang. Gak usah bangun dulu, lebih baik kamu istirahat saja. Sepertinya kamu masih belum terbiasa dengan ramuan itu. Aku cuma balas mengangguk, lalu kembali merebahkan kepalaku di atas bantal. Gendis langsung pergi meninggalkanku yang kembali terpejam dan perlahan tertidur. Namun sejak hari itu aku dilarang untuk bekerja. Bahkan aku tidak diperbolehkan untuk melakukan apa-apa. Aku cuma diminta untuk berdiam diri di dalam kamar. Hanya boleh keluar untuk mandi atau buang air saja. Jelas aku bingung dan langsung protes. Kenapa aku dikurung seperti ini? Apa salahku? Tapi Mbok Sum justru menyampaikan sesuatu yang langsung membuatku seolah terbang ke langit ketujuh. Kamu gak salah apa-apa. Ini bukan hukuman. Malah seharusnya kamu bangga karena ini adalah tahapan akhir sebelum kamu dinobatkan sebagai anggota keluarga ini. Ah, yang benar, Mbok. Apa saya gak salah dengar? Enggak, kamu gak salah dengar. Setelah kemarin kamu selesai melalui 2 kali ritual, akhirnya Pak Hartadi mantap untuk menerimamu. Sama seperti Gendis, dia juga telah selesai melalui semua tahapan ritualnya. Sekarang kamu cuma harus menunggu sampai tiba hari wetonmu yang berikutnya. Lalu kamu akan menjalani ritual yang terakhir sebagai syarat penobatan. Jelas Mbok Sum lagi. Astaga, aku jadi bagian dari keluarga ini. Sulit dipercaya. Tapi Mbok Sum membuktikan ucapannya. Dia benar. Ini tidak terasa seperti hukuman, karena selama dipingit, aku diperlakukan dengan sangat istimewa, layaknya seorang raja. Berbagai macam makanan dan minuman silih berganti berdatangan ke dalam kamar. Namun bukan Mbok Sum yang mengantarkannya, tapi Gendis. Selama berhari-hari dengan telaten bagi seorang pelayan, gadis itu selalu menyediakan segala keperluanku hingga membuatku jadi sedikit sungkan. Tapi dia bilang kalau dia tidak keberatan. Semua itu memang sengaja dilakukannya dengan alasan sebagai ungkapan perhatiannya terhadapku yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Namun malah terdengar kabar kalau Pak Hartadi jatuh sakit. Tapi aku tidak bisa menjenguknya. Selain karena katanya beliau tidak ingin diganggu, aku pun belum boleh keluar kamar. Beberapa kali kutanyakan tentang keadaan Pak Hartadi kepada Gendis. Dan dia bilang kalau beliau baik-baik saja, cuma butuh istirahat. Di beberapa malam Mbok Sum memintaku untuk mandi kembang. Aku yang tidak paham apa maksudnya kembali memberanikan diri untuk bertanya. Dia beralasan bahwa semua itu dilakukan untuk membersihkan diriku dari segala pengaruh buruk agar aku layak untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Segala perlakuan istimewa itu terus aku terima selama berhari-hari. Tapi aku yang kian jenuh terus berada di dalam kamar, sempat meminta izin kepada Mbok Sum agar setidaknya sesekali diperbolehkan untuk keluar. Tapi dia tetap melarang.
Namun aku yang tidak terbiasa berdiam diri lama-lama, akhirnya malah jadi merasa tersiksa. Hantaran makanan dan minuman yang berlimpah merasa tidak berarti lagi. Lalu entah di hari yang keberapa, timbul niatku untuk menyelinap keluar kamar saat malam hari, di mana tidak ada seorang pun yang bakal melihat. Bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk sekedar mengganti suasana demi mengusir rasa bosan. Aku cuma mau berdiri di halaman sambil menghirup udara segar. Dan akhirnya sesuai rencana, saat malam telah larut, setelah yakin dengan situasinya, aku siap menyelinap keluar kamar. Tapi baru saja aku membuka pintu dan melangkahkan satu kaki keluar, terinjak sesuatu yang terasa kasar. Terlihat banyak butiran-butiran kuntum melati bertaburan persis di depan pintu kamarku. Kembang ini lagi. Dari mana asalnya? Aku penasaran karena segalanya sama persis seperti yang pernah kutemui dulu. Butiran kuntum melati itu bertaburan bagai membentuk sebuah jalur. Dan kali ini, aku ingin tahu kemana jalur itu menuju. Perlahan sambil mengendap-endap, kutelusuri jalur taburan melati itu mulai dari depan pintu kamarku, terus melewati ruang tamu. Hingga akhirnya terhenti pada sebuah kamar dengan pintu berukir, kamar khusus. Di situ aku terdiam. Aku ragu karena taburan melati itu sepertinya terus berlanjut masuk ke dalam. Aku tidak berani masuk. Aku kecewa. Rasa penasaran ini tidak terobati. Tapi situasi yang tidak memungkinkan membuatku memutuskan untuk kembali ke rencana awal. Pergi keluar menghirup udara segar di halaman. Tapi baru saja aku berbalik, aku tersentak mundur ketika melihat Mbok Sum yang lagi-lagi telah berdiri di belakangku. "Kamu mau kemana? Kenapa keluar kamar?" tanya wanita itu dengan nada sedikit marah. "Maaf Mbok, saya cuma mau cari angin, di kamar sumpek," jawabku sedikit gugup. Dia tidak langsung menimpali seperti yang sering dilakukannya, malah memandang ke arah lantai, lalu ke arahku, seolah sedang menduga apakah aku melihat hal yang sama. "Sekarang lebih baik kamu masuk saja. Jangan sampai Pak Hartadi tahu. Bisa-bisa dia marah, lalu berubah pikiran," perintahnya tegas. Aku tidak berani membantah, langsung kembali menuju kamarku sambil terus memandangi taburan kuntum melati yang misterius itu. Hingga beberapa hari berikutnya, setiap malam saat aku membuka pintu dan melongok, taburan melati itu selalu ada di sana dan hilang ketika pagi. Namun aku tidak pernah tahu apa maksudnya. Semuanya masih berupa misteri tidak terjawab. Sampai akhirnya tiba hari yang ditunggu-tunggu, hari wetonku, hari penobatan ritual yang terakhir. Aku yang sebelumnya tidak terlalu suka dengan segala ritual itu, kini malah jadi antusias. Karena setelah semuanya selesai, aku jadi bisa kembali kepada kehidupan normalku. Dan bukan hanya itu, kenyataan bahwa setelahnya aku akan resmi menjadi bagian dari keluarga ini memberikan satu sensasi kegembiraan tersendiri. Bayangkan saja, aku yang tadinya hanyalah pemuda miskin yatim piatu yang putus sekolah, tiba-tiba jadi anak orang kaya. Sesuatu yang bahkan tidak berani kuimpikan. Layaknya cerita dongeng, Pramono si kuli panggul jadi juragan, sang katak menjelma jadi pangeran, si ulat telah berubah jadi kupu-kupu. Tapi ternyata aku salah sangka. Semua bayangan kebahagiaan yang sudah terpampang di depan mata pupus seketika. Malam itu kembali semua sesaji telah ditata. Dupa dan kemenyan pun telah dibakar, tapi kali ini ritual dilaksanakan di dalam kamar khusus. Namun di situ aku malah disuguhi sebuah pemandangan yang membuat hatiku miris. Pak Hartadi nampak terbaring lemas di atas ranjang berkelambu. Wajahnya pucat, pipinya kempot, nafasnya tersegal-segal naik turun. Pakaian adat Jawa yang dikenakannya kini nampak kedodoran karena bobot tubuhnya yang jauh menyusut. Ya Allah, Pak Hartadi kenapa? Aku duduk bersila dengan perasaan campur aduk. Mataku tidak lepas menatap Pak Hartadi yang dibantu gendis bangkit dari tempat tidur, lalu dituntun untuk duduk bersila di hadapan sesaji. Gendis terus merangkul dan menjaga agar tubuh lelaki itu tidak rubuh. Dan ritual pun dimulai. Dengan suara lemah putus-putus, Pak Hartadi mulai membacakan mantra-mantra. Sebentar saja nafasnya tersegal-segal. Sejenak berhenti lalu lanjut lagi. Tapi dalam ritual kali ini ada sesuatu yang berbeda.
ada sesuatu yang lain. Selama Pak Hartadi mengucapkan mantra-mantranya, Mbok Su menaburkan butiran-butiran kuntum melati, mulai dari dalam kamar khusus terus menuju kamarku. Aku kaget, rupanya selama ini dia yang melakukannya. Pantas saja dia bisa tiba-tiba selalu muncul saat itu. Tapi untuk apa? Proses ritual pun terus berlanjut. Rangkaian mantra telah usai, tapi mulut Pak Hartadi belum sepenuhnya berhenti. Dia mulai melantunkan sebuah kidung yang terdengar familiar. Dia melakukannya dengan suara lirih dan ritme yang pelan, hingga membuatku seolah ikut terhanyut, padahal aku tidak mengerti akan bahasanya. Selepas alunan kidung selesai, Pak Hartadi dengan tangan gemetar menyodorkan segelas cairan merah kepadaku. Namun kali ini cairan merah itu menyuguhkan aroma yang lain. Baunya tidak lagi amis, berganti dengan harum wangi bunga melati. Aku segera menyambutnya dan langsung meminumnya sampai habis. Awalnya terasa amis, namun berangsur pahit. Setelah itu aku sudah siap dengan segala reaksinya. Pandanganku mulai pudar, kepalaku terasa berat, tubuhku terasa ringan bagai melayang dan gelap. Lagi-lagi aku terbangun di dasar lubang yang sempit dan gelap. Lubang yang dalam dengan ujungnya yang terlihat jauh di atas. Suara-suara bisikan kembali terdengar, bersaut-sautan dari segala arah. Lalu muncul sosok wajah melongok dari atas sana. Bukan wajah Pak Hartadi, tapi wajah yang lain. Walau tidak terlalu jelas, tapi aku seperti mengenalinya. Wajah lelaki dalam lukisan Raden Mas Joyo Diningrat. Dan segalanya yang tadi gelap tiba-tiba berubah jadi terang menyilaukan. Tubuhku bagaikan terhisap naik ke atas, dan ketika terang itu hilang, aku mendapati diriku kini ada di depan pintu kamarku. Dengan tubuh yang tembus pandang bagai kaca bening, berdiri mengambang sejengkal di atas taburan kuntum melati yang membentuk jalur. Apakah ini mimpi? Sayup terdengar alunan kidung yang seolah memanggil dan menuntunku untuk bergerak pelan mengikuti jalur taburan melati. Bagaikan kereta berjalan di atas relnya. Sensasi yang luar biasa ketika tubuhku terus melayang halus menuju ke arah kamar khusus yang pintunya nampak tertutup rapat. Tapi tanpa diduga-duga tubuh beningku malah terus melayang masuk ke dalam kamar dengan menembus pintu. Masih dalam merasa takjubku, di situ kutemui Pak Hartadi yang terbaring lemah. Matanya terpejam, tapi mulutnya terus melantunkan kidung dengan suaranya yang lirih putus-putus. Lalu mendadak seisi kamar seperti berputar cepat. Kian cepat bagai pusaran angin di mana aku dan Pak Hartadi berada tepat di tengah-tengahnya. Sebentar saja putaran itu langsung membuat kepalaku sakit. Pancaran cahaya putih berpendar ikut menghiasi deru putaran. Tubuhku perlahan melayang tinggi ke atas hingga menembus langit-langit. Lalu di tengah-tengah arus putaran yang kian cepat, tiba-tiba saja tubuhku terhisap ke bawah. Jauh terus ke bawah seakan masuk ke dalam lubang gelap tidak berujung. Aku kembali terbangun, bukan di dalam kamarku, bukan di dalam lubang gelap, tapi di atas tempat tidur berkelambu. Terbaring lemah tidak berdaya, tanpa tenaga, seluruh sendi terasa ngilu. Kepalaku sakit, pandangan mata masih berputar. Aku ingin bangkit tapi rasanya berat. Jangankan untuk bangun, bahkan untuk sekedar mengangkat kepala pun sulit. Akhirnya aku cuma bisa berbaring menatap langit-langit kelambu. Tapi ada rasa yang lain, rasa yang tidak bisa kujelaskan. Hembusan nafas yang putus-putus, sudut pandang yang tidak biasa, serta aroma tubuh yang asing tercium. Aku bagai tidak mengenali diriku sendiri. Ini kenapa? Masih dalam rasa bingung, terdengar suara pintu dibuka dari luar. Lalu seseorang melangkah masuk. Bagai tertampar, aku terkesiap saat melihat sosok itu terus melangkah, lalu berhenti dan berdiri persis di dekat ranjang. Sosok yang amat aku kenal, diriku sendiri. Dia tersenyum penuh makna. Aku masih terkesima. Bagaimana bisa? Aku ada dua. Apakah ini mimpi? Apakah aku masih ada dalam pengaruh ramuan merah? Namun segala rasa ngilu yang aku rasakan di sekujur tubuh membuatku yakin kalau ini bukan mimpi. Aku sepenuhnya sadar. Aku coba untuk bangkit, namun tidak bisa. Tubuh ini bagaikan tanaman layu yang habis terinjak. Akhirnya dengan suara lemah terbata-bata aku coba bertanya padanya. Kamu siapa? Tapi dia tidak menjawab, tetap tersenyum sambil terus menatap ke arahku. Di saat aku masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi, datang gendis masuk ke dalam kamar.
lalu berdiri persis di samping sosok yang menyerupai diriku itu. Dia terlihat anggun menggunakan kebaya hitam berhiaskan benang emas dengan rambut yang tersanggul rapi, lengkap dengan segala perhiasannya. Namun kini wajahnya seolah memancarkan aura yang berbeda. Lalu dia menggandeng lengan lelaki itu. Keduanya saling menatap tersenyum puas. Akhirnya lelaki yang menyerupai diriku itu mulai angkat bicara dengan suara yang juga sama persis seperti suaraku. Gila. Terima kasih Bram. Rasanya sangat nyaman. Tidak salah aku memilihmu. Selesai berucap, lelaki itu berbalik pergi sambil menggandeng tangan gendis yang nampak bahagia berjalan di sampingnya. Aku ingin berteriak memanggil mereka agar kembali. Aku butuh penjelasan, namun mulutku terlalu berat untuk terbuka. Hanya batinku yang bisa teriak dengan hati yang kini diliputi rasa ketakutan dalam ketidakpastian. Kalian mau kemana? Ini ada apa? Susah payah aku paksakan diriku untuk bangkit. Perlahan merambat merayap turun dari tempat tidur sambil berpegang gemetar pada tepian meja. Namun mataku terbelalak ketika sekilas melihat bayangan wajahku sendiri dalam cermin yang tergantung. Sosok lelaki berwajah kotak, berpipi kempot, dengan kumis tebal melintang di atas bibir. Pak Hartadi. Aku Pak Hartadi. Apakah ini nyata? Seketika kakiku goyah. Peganganku melemah hingga akhirnya aku jatuh terjerembab ke lantai. Iyalah, kamu mau kemana? Tiba-tiba muncul Mbok Sum masuk ke dalam kamar, lalu membantuku kembali berbaring di tempat tidur. Sudah, kamu tidur saja. Aku akan menjagamu sampai hari terakhirmu. Aku terkejut apa maksudnya. Lalu dia seperti tahu apa yang ada di dalam benakku. Kemudian dia duduk, menatapku sambil tersenyum dingin. Lalu mulai menjelaskan sesuatu yang akhirnya menjadi jawaban atas semua ini. Raden Mas Joyodiningrat dan Gusti Ayu Probowati adalah pewaris Langgeng Sukmo. Ilmu kesaktian yang mampu membuat jiwa mereka hidup kekal. Oleh karenanya, mereka tidak punya keturunan. Tubuh kasar mereka bisa mati, namun sukma mereka tetap hidup. Untuk itu, mereka butuh cangkang yang baru. Tubuh orang terpilih yang memiliki hari weton yang sama. Bu Hartadi sudah usang, sudah waktunya ganti. Tadinya Raden Mas Joyodiningrat memilih putra sebagai cangkang barunya, tapi anak itu malah mati karena gagal saat ritual terakhir. Lalu akhirnya dia memilihmu. Sedangkan Gusti Ayu Probowati telah memilih gendis sebagai cangkang penerus untuk menggantikan tubuh Gayatri. Aku Dewi Sumbadra Pramudyawardhani. Aku adalah guru mereka. Aku yang mewariskan ilmu itu. Aku sayang mereka. Mereka sudah aku anggap seperti anakku sendiri, dan aku akan mendampingi mereka sampai kapanpun. Usiaku jauh lebih tua dari peradaban ini. Makam tanpa nama itu adalah makam tubuhku yang terdahulu, dan sebentar lagi aku juga akan mengganti tubuh tua ini dengan tubuh yang baru. Tapi maaf, aku tidak bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa menolongmu. Semuanya telah ditetapkan. Ikhlaskan saja. Relakan tubuhmu menjadi cangkang yang baru untuk Raden Mas Joyodiningrat. Selesai berkata-kata, wanita tua itu lalu menyodorkan segelas cairan merah yang kini berbau busuk, setengah memaksaku untuk meminumnya. Lalu pandanganku mulai memudar, tubuhku terasa kian lemah. Kepalaku terasa berat dan segalanya kembali gelap. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan perasaan hampa tanpa harapan. Ucapan Mbok Sum jadi kenyataan. Tidak ada yang bisa menolongku. Aku teringat pada gendis, betapa dia amat menderita saat tubuhnya dirampas dan sukmanya terpasung dalam tubuh Ibu Gayatri yang lemah, lalu dibunuh secara perlahan-lahan. Dalam keadaannya yang seperti itu, dia masih berusaha memperingatkanku untuk pergi. Namun kini segalanya sudah terlambat. Kini aku bisa merasakan apa yang dulu dia rasakan. Rasa putus asa, marah, takut dan sedih bercampur jadi satu. Kini aku hidup dalam sebuah cangkang yang rapuh. Entah berapa lama lagi aku mampu bertahan, namun aku merasa ajalku kian dekat. Setiap hari Mbok Sum selalu datang membawa ramuan merah berbau busuk terkutuk itu, lalu memaksaku untuk meminumnya, yang disusul dengan segala reaksinya yang membuatku makin layu. Raden Mas Joyodiningrat yang nampak bahagia berada dalam tubuhku sesekali datang menjenguk. Dia cuma diam berdiri,
seolah ingin menikmati setiap momen memandangi cangkang lamanya yang sedang menjelang kematian. Hari ke hari, silih berganti, orang berdatangan. Namun diriku sudah tidak mampu lagi melihat dengan jelas melalui pandanganku yang kian buram. Aku bagaikan mayat hidup. Hanya telinga, mulut dan hidung yang masih sedikit berfungsi. Yang lainnya mati. Putaran hari tidak terasa lagi. Waktu bagiku serasa terhenti. Aku tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Aku sudah pasrah. Siap meninggalkan semua ketidakberdayaan ini, pergi menyusul ibuku ke alam sana. Tapi takdir berkata lain. Lembaran catatan hidupku belum usai ditulis. Tuhan mengulurkan tangannya, membebaskanku dari semua penderitaan ini. Hari itu aku merasakan hawa panas yang seolah mengelilingiku. Lalu sayup-sayup terdengar suara teriakan orang-orang, serta bau hangus dari benda yang terbakar. Dan sebentar saja dadaku terasa sesak, dan makin sesak bersamaan dengan hawa panas yang kian menjalar. Lalu seperti ada suara seseorang yang memanggil-manggil dari kejauhan. Kian lama kian dekat dan akhirnya brak, terdengar suara pintu yang didobrak. Kemudian disusul suara orang memekik, suara yang telah lama tidak pernah kudengar, suara Pak Kusno. Ya Allah, Pak Hartadi. Hanya itu ucapannya yang mampu telingaku serap. Setelah itu diriku merasa terangkat, benar-benar terangkat, bukan hayalan pengaruh ramuan merah. Aku merasa dipopong berpindah dari tempat tidur. Entah siapa yang membawaku, mataku terlalu buram untuk melihatnya. Hawa panas perlahan menghilang. Kini aku seperti ada di tempat lain, tapi suara ribut-ribut orang-orang masih terus terdengar. Bau hangus benda terbakar pun masih sangit tercium. Setelah beberapa saat, tubuh layuku ini kembali dibawa pergi ke suatu tempat. Terasa jauh, entah kemana. Tapi rasa sesak di dada membuatku makin sulit bernapas, hingga tubuhku kian lemas dan akhirnya pingsan. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri, aku terbangun dalam kamar sunyi. Kamar dengan aroma yang lain, bukan aroma kemenyan dari rumah terkutuk itu. Lalu seseorang seperti berusaha meminumkan sesuatu ke mulutku. Terasa pahit dengan baunya yang khas. Bukan lagi bau busuk ramuan merah, tapi mirip bau obat. Setelah itu beberapa kali terasa masuk ke dalam mulutku sesuatu yang lembut dan hangat, yang langsung bisa kutelan tanpa harus dikunyah. Mungkin bubur, aku tidak tahu. Hingga akhirnya ototku mulai menggeliat bertenaga. Aku mulai bisa menggerakkan jemariku. Aku mulai bisa bersuara walau sekedar erangan lirik. Dan akhirnya pelan-pelan aku mulai bisa kembali melihat. Dan ketika segalanya tidak lagi bias, wajah pertama yang kulihat adalah wajah Pak Kusno. Dia tersenyum lega sambil menatapku lalu berkata pelan, Alhamdulillah. Apakah ini nyata? Sejenak ku perhatikan sekelilingku. Ruangan besar putih, lampu-lampu yang terang dan tiang besi penyangga dengan selang bening yang tersambung ke lenganku. Saya di mana? Tanyaku dengan suara putus-putus kepada Pak Kusno yang berdiri di dekatku. Bapak ada di rumah sakit. Sudah 3 hari ini Bapak dirawat. Tapi Bapak jangan terlalu banyak bicara dulu. Nanti saja kalau sudah mendingan. Mendengar dia memanggilku Bapak, seketika aku lirik tubuhku. Tubuh yang kurus kering dengan urat-urat tangan yang menonjol. Saya bukan Bapak, jawabku terbata-bata. Tapi Pak Kusno cuma tersenyum. Mungkin dia pikir aku ngelantur karena masih dalam kondisi yang labil. Tapi belum sempat aku kembali bertanya, dia telah pamit pergi. Keesokan harinya aku merasa jauh lebih baik. Pak Kusno kembali datang dengan membawa makanan dan buah-buahan. Bagaimana saya bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Tanyaku lagi yang kini mulai lancar berbicara walau pelan. Rumah Bapak terbakar. Alhamdulillah Bapak bisa kami selamatkan dan langsung kami bawa ke sini. Astaga, terbakar. Balasku terkejut. Iya Pak, terbakar sampai habis. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Ketika kami datang, api sudah membesar. Lalu, bagaimana dengan Joyo Diningrat dan Probowati? Apa mereka juga selamat? Tanyaku makin penasaran. Maaf Pak, mereka siapa? Tanya Pak Kusno terheran-heran. Aku lupa. Tentu saja Pak Kusno tidak mengerti. Akhirnya terpaksa kuralat pertanyaan itu. Maksud saya, bagaimana dengan penghuni rumah yang lain? Apakah mereka juga selamat? Pak Kusno tidak langsung menjawab. Dia terlihat ragu, tapi akhirnya sambil menggeleng, dia menjawab lirik. Maaf Pak, mereka tidak selamat. Jasad Mbak Gendis dan Pramono kami temukan di reruntuhan rumah.
Namun jasad Mbok Sum hingga saat ini belum bisa kami temukan. Ucapnya pelan. Ya Allah. Cuma itu kalimat yang keluar dari mulutku saking terkejutnya. Sudah Pak, Bapak nggak usah mikir yang berat-berat dulu. Bapak jangan khawatir. Jasad Mbak Gendis dan Pramono sudah kami urus. Jenazah mereka sudah kami makamkan secara layak. Jelas Pak Kusno lagi. Mendengar hal itu aku tidak tahu apakah harus sedih atau gembira. Di satu sisi aku senang bisa keluar dari tempat jahanam itu, walau dengan cara yang tidak terduga. Tapi di sisi lain aku merasa sedih, karena tubuh Gendis dan juga tubuhku kini telah mati dan terkubur. Tapi aku jadi bertanya-tanya, apakah Sukma Raden Mas Joyodiningrat dan Gusti Ayu Probowati juga ikut mati? Semoga saja. Aku berharap mereka mati dan mendapat hukuman yang setimpal di alam sana, karena telah lancang coba bertindak layaknya Tuhan dengan mempermainkan tubuh dan jiwa manusia. Pak Kusno dan beberapa orang yang kukenal silih berganti berdatangan, dan mereka terus memanggilku Bapak. Setelah berhari-hari aku yang kian membaik akhirnya diperbolehkan pulang. Walau tubuh Pak Hartadi ini masih kurus kering, namun kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Pak Kusno yang tadinya mau membawaku pulang ke rumahnya, akhirnya setuju ketika aku bersikeras minta dibawa pulang ke rumahku, rumah Pramono. Aku bahagia akhirnya bisa kembali pulang. Walau kini aku terjebak dalam tubuh tua Pak Hartadi, namun setidaknya jiwaku tidak terancam. Hampir setiap hari Pak Kusno datang sambil membawakan makanan dan juga obat-obatan. Bahkan beberapa kali dia sengaja menginap, tapi aku masih canggung setiap kali dia memanggilku Bapak. Tadinya aku berniat untuk menceritakan semuanya kepada Pak Kusno, tapi akhirnya aku urungkan, sebab akan sangat sulit untuk membuatnya mengerti dan percaya. Bisa-bisa aku malah dianggap gila. Akhirnya aku putuskan untuk mengubur semua kisah mengerikan itu dalam-dalam dan mencoba ikhlas melanjutkan hidupku terkurung dalam tubuh orang lain. Kini aku hanyalah orang tua berkumis tebal memutih yang berjalan menggunakan tongkat. Karena ternyata salah satu kaki ini tidak bisa kembali berfungsi dengan normal. Namun aku tetap bersyukur karena Tuhan masih melindungi jiwaku. Walaupun kini segalanya terasa jauh berbeda, setidaknya aku masih diizinkan untuk tetap hidup. Aku juga bersyukur karena kini aku sudah bisa kembali ke toko beras seperti dulu. Tapi bukan lagi sebagai Pram si kuli panggul, melainkan sebagai Pak Hartadi sang majikan. Karena yang semua orang tahu Pak Hartadi adalah pemiliknya, aku coba beradaptasi dan mencoba mengelola toko ini dibantu Pak Kusno. Dan hasilnya, aku bisa mencukupi kebutuhanku sehari-hari. Pak Kusno sangat senang begitu aku bilang kalau dia kini sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Bagaimana tidak, siapa yang tidak senang dianggap keluarga oleh majikannya? Dia juga sempat bertanya, bagaimana dengan nasib rumah Pak Hartadi yang masih berupa puing-puing. Dia menawarkan diri untuk membersihkannya karena menurutnya di tanah itu masih ada makam keluargaku alias makam keluarga Pak Hartadi. Jasad Gendis juga dimakamkan di sana, sedangkan jasadku dimakamkan di pemakaman umum, persis di samping makam bapak dan ibuku. Aku tidak mau ambil pusing. Aku persilakan dia untuk membereskan reruntuhan rumah itu dengan dibantu beberapa orang. Tapi aku tidak punya niat untuk membangun kembali rumah itu. Untuk apa? Karena kini aku telah nyaman berada di rumahku sendiri. Namun tetap saja masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menghantui pikiranku. Apakah jiwa Joyodiningrat dan Probowati ikut mati? Dan jasad Mbok Sum juga tidak pernah ditemukan. Apakah dia selamat? Semoga tidak. Semoga saja mereka semua ikut terbakar, musnah bersama ilmu mengerikannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.